kita hari ini itu terkait matematika tentang pembagian pecahan dengan menggunakan media pembelajaran telur pecahan. Nah, di sini kalian akan belajar bagaimana cara membagi pecahan dengan langkah-langkah yang benar. Nah, nanti setelah kakak jelaskan, kakak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Lalu setiap kelompok akan perwakilan mengambil satu butir telur yang berisi soal. Lalu kalian kerjakan di LKPD yang kakak akan bagikan. Terus kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, kan kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan penjumlahan, pecahan pengurangan, dan pecahan perkalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, misalnya jika kakak punya 1/2 liter susu. Nah, lalu kakak akan menuangkan ke dalam gelas sebanyak 1/4 liter. Nah, kira-kira berapa gelas yang kakak gunakan untuk bisa mengisinya dengan penuh? Nah, untuk menjawab itu, kita harus memahami bagaimana cara membagi dengan pecahan. Kalian harus memahami bagaimana langkah-langkah pembagian, baik itu dalam pembagian pecahan dengan pecahan biasa dengan pecahan biasa, dan pecahan campuran dengan pembagian pecahan biasa. Nah, langkah-langkah pembagian pecahan yang pertama itu sama seperti kemarin. Jika ada pecahan campuran, kita mengubah menjadi pecahan biasa. Nah, yang pertama itu kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, yang kedua, balik pembagi. Terus yang ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan yang terakhir, sederhanakan. Nah, kakak akan kasih contoh. Contoh pertama itu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, misalnya 2/3 bagi dengan 1/6. Nah, caranya itu kita lihat, kan di sini sudah jadi pecahan biasa. Kan sudah jadi pecahan biasa, kita langsung ke langkah kedua, balik pembagi pada pecahan kedua. Nah, kan ini 2/3 ini pecahan pertama. Pecahan pertama. Terus 1/6 ini itu pecahan kedua. Nah, yang ini 1/6 yang kita balik. Kita baliknya itu menjadi 6/1. Jadi hasilnya ini jadi setelah dibalik menjadi 2/3 dibagi dengan 6/1. Paham? Kan balik pembagi pada pecahan kedua. Nah, ini pecahan pertama, ini pecahan kedua. Nah, yang ini pecahan kedua kita balik. Yang awalnya 1/6 menjadi 6/1. Paham? Nah, ketika sudah dibalik, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 2 kali
6 sama dengan, dan 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kita sederhanakan ini. 12 bagi 3 berapa itu? 4. Jadi ini 2/3 dibagi dengan 1/6 sama dengan 4. Paham lagi? Paham. Ada mau ditanyakan? Sudah? Contoh lain kok, contoh lain. Contoh pecahan biasa dengan pecahan campuran. Misalnya 3/4 dibagi dengan 1/2. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang di sini. Langkah-langkahnya. Nah, kan ada pecahan campuran. Jadi kita apakan kalau ada pecahan campuran? Ya, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi berapa pecahan biasanya ini? 3/2. Nah, kan sudah jadi pecahan biasa. Sudah itu, setelah ini kita balik pembaginya. Kita balik 3/4 dikali dengan kita balik 3/2 jadi 2/3. Nah, sudah itu, sudah dibalik, kita kalikan pembilang dengan pembilang, terus penyebut dengan penyebut. Nah, berapa ini? 3/4 dikali dengan 2/3. 6/12. Ya, 6/12. Nah, kita lihat apakah 6/12 bisa disederhanakan? Bisa? Nah, ini 6/12 bisa disederhanakan menjadi 12 itu 6. Ya. Jadi 6/12 sederhananya itu 12 bagi 6. 12 bagi 6. 2. Nah, jadi 3/4 dibagi dengan 1/2 hasilnya itu 1/2. Paham lagi? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh, ada yang mau tanya ya. Ada yang tidak dipahami lengkap, silakan ditanyakan. Pecahan biasa. Nah, kenapa bisa? Karena kita lihat dari hasil kalinya. Hasil kalinya ini 12/3 ini habis dibagi pembilang dengan pembilang habis dibagi dengan penyebut. Oh, yang menghasilkan bilang bukan memang hasilnya. 12. Ya, coba dikasih ustazah dulu pembagian biar dikasih secara utuhan kayak lihat kita. Nah, kan ini 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya, langsung dikasih pembagian persisnya ustazah. Yang persis lagi supaya langsung kita paham dan yang panjangnya. Yang kayak dia yang kayak yang kasih di dalam kotak gitu. Supaya bisa tahu kok ini berapa habis. Nah, kenapa bisa bilangan bulat? Karena pembaginya ini lebih besar daripada penyebut, dan pembilangnya ini habis dibagi dengan penyebut. Jadi Alika perhatikan,
kali berapa hasilnya 12? 4. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jadi hasilnya habis. Menghasilkan bilangan bulat tidak ada sisa. Tidak ada sisanya. Paham? Terus ini, kenapa bisa pecahan biasa? Karena dilihat juga dari hasil kalinya. Dari hasil kalinya ini pembilangnya lebih kecil daripada 12. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi ini sama dengan pas kemarin perkalian Q. Cari juga FPB-nya. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa? Karena FPB-nya. Berapa? Apa pertanyaan Kak? Ulangi. Kenapa? Berapa pertanyaannya? Kasih tahu soalnya coba. Kenapa 6 itu yang 6 per 12 dibagi 6? Nah, itu sudah dijawab Ustaz Sata. Karena FPB dari 6 dan 12 itu adalah, nah, kita cari sederhana yang paling sederhana. Kita cari bilangan pembagi, yang mana bilangan pembagi ini ya itu bisa menghasilkan pecahan yang paling sederhananya. Nah, salah satu caranya supaya bisa kita dapatkan hasil yang paling sederhana adalah cari FPB dari 6 dan 12. Nah, setelah dicari ternyata FPB-nya itu 6 dan 12 itu adalah 6. Lihat ini, perhatikan. 6 itu kan didapatkan dari 2 kali 3. Toh? Kalau 12 berarti 2, 6, 2, 3. Berarti berapa ini? 12? 2 pangkat 2 kali 3. Nah, FPB ambil semua faktor atau faktor yang ya, sekarang dia. Ya. Selesai semua lagi? Berapa kelompok yang sudah cara mengerjakannya? Sudah semua lagi? Angkat tangan. Iya, selesai dulu boleh naik. Nah, yang selesai bisa naik untuk tuliskan hasil cara kerjanya. Satu orang kalau tidak naik terus sudah itu dibacakan ke sini. Kenapa bisa hasilnya 2, 1, dan sebutkan jangan kesimpulan dari kelompok tadi. Ayo, berat yang lain perhatikan teman. Satu sama per 2 bagi 2 per 3 ada ketemu. 1 per 2 dibagi 2 per 3 itu karena di sini ada pecahan campuran jadi jadi 2 kali 1 2 kali 1 3 hasilnya 3 per 2 2 per 3 terjawab biasa tetap 3 per 3 karena 3 Tidak dapat semua. Jadi bilangan bulat hasilnya dijadikan pembilang jadi sama hasilnya 21,4.
wajib kami dikalikan. Nah, paham semua Baki? Nah, jadi intinya itu adik-adik untuk pembagian pecahan itu dilakukan dengan mengalikan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua. Terus langkah-langkahnya itu tetap sama. Yang pertama, untuk pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Terus yang kedua, kita balik pecahan yang kedua. Terus dikalikan ke pecahan pertama. Kemudian sudah dibalik, kita kalikan, kemudian sederhanakan. Dan untuk hasilnya itu tergantung dari hasil kali, pembagi dan penyebut. Paham semua lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada nih. Nah baik, kakak cukupkan saja. Terima kasih.